Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Silakan duduk, Bu. Ya, baik. Gimana nih kabarnya di Bu Budi nih? Sehat, alhamdulillah. Pak Dedi gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau lagi sibuk ya? Iya, padat ya Bu ya. Iya, baik. Ini sesuai kesepakatan kemarin ya Bu ya. Iya. Kita ada kegiatan Bu Budi katanya mau coaching. Betul. Sudah saya ada coaching. siapa Bu yang mau di coachingnya? Saya insya Allah coaching dengan Ibu Erlinda, Pak. Bu Erlinda. Sudah ada kesepakatan jadwal kapan? Sudah ada. Insya Allah hari ini sih, Pak. Oke. Berarti nanti saya akan mengikuti coachingnya Bu Budi sebagai observer ya Bu ya. Baik. Nanti saya akan melihat Bu Budi melakukan coaching dengan Bu Erlinda. Ya. Baik, Pak. Nanti kita lakukan coaching tersebut insya Allah hari ini ya, Pak. Oke, baik. Tapi sebelum itu Bu Budi tahu mengenai kriteria penilaian di coaching ini apa saja? Yang saya tahu ada beberapa Aspek, kriteria ya. ya, untuk rubriknya. Jadi mulai dari kurang baik, Kurang baik, betul. ada Cukup cukup, baik, ya. kemudian baik dan sangat baik. Oke, jadi sudah tahu ya rubrik penilaian yang akan dinilai tadi. Tadi kurang baik, cukup baik, baik dan baik sekali ya Bu ya. Betul. Terus kalau untuk kompetensi coaching nih, inti dari kompetensi coachingnya sudah paham ya Bu Budi ya? Saya ingat dengan kompetensi coaching yang harus dikuasai, yaitu ada 3. Yang pertama ada kesadaran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga belajar untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi inti coach ini, menurut Bu Budi nanti yang akan ditonjolkan atau difokuskan tuh yang mana? Insya Allah saya akan lebih tekankan ke kesadaran penuh, Pak. Kesadaran penuh ya, Ya. gimana tuh caranya tuh? Ya, jadi indikator nanti ketika saya bisa mewujudkan untuk kesadaran penuh tersebut, saya tidak melakukan aktivitas lain selain hanya menyimak dari coach saya apa yang disampaikan coach saya, sehingga nantinya bisa ditemukan solusi dari temuan masalah coach saya. Oke, berarti di indikator yang akan Ibu ditekankan di kesadaran penuh ya, dengan cara mendengarkan, hadir secara penuh dan seterusnya ya Bu Budi ya. Saya harap sih dengan ini Bu Budi akan benar-benar menguasai sesi coaching ini dan nanti coachingnya mendapatkan manfaat dari coaching ini ya Bu Budi ya. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kita ketemu di ruang mana nih Bu kira-kira? Insya Allah ada di ruang BK, Pak. Di ruang Nanti BK. kita coachingnya di situ sehingga lebih privacy. Iya Pak. betul, karena kan coaching ini perlu private Fokus, ya. ya. Fokus. Oke Bu Budi itu aja. Nanti kita ketemu ya Bu Budi ya. Baik, Pak. Izin, Pak. Baik, Terima kasih banyak, ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, ini Pak Dedi. Oh iya Pak, Bu Elin. Bu Elin, ini Pak Dedi. Nanti beliau sebagai observer kegiatan yang kita lakukan hari ini. Iya baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Budi. Sehat ya? Alhamdulillah. Tapi saya lagi ada sedikit permasalahan nih Bu. Wah, permasalahan, tapi insya Allah saya yakin Bu Elin bisa mensolusikan Iya. ini. Hanya saya ingin coaching hari ini sama Ibu. Ya, baik, nggak apa-apa. Saya memang sudah meluangkan waktu sesuai dengan yang kemarin Ibu WA ke saya ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan sehingga nanti semoga masalah yang ada bisa kita gali solusinya. Iya baik Bu. Memang sebetulnya masalahnya apa, Bu Erlin? Jadi gini Bu, murid saya nih Bu, Ya. untuk pembelajaran IPS itu sekitar 80% nilainya masih di bawah KKM Bu. 80%. Iya betul. Banyak juga ya, Bu ya. Iya. Kira-kira menurut Bu Erlin kenapa itu bisa terjadi? Saya rasa anak-anak itu nih kalau di kelas nih Bu kayak kurang bersemangat gitu. Terus mereka malas belajar. Kemudian kadang kalau saya sedang menerangkan mereka sibuk sendiri, ribut sendiri gitu loh Bu. Padahal sudah saya tegur tapi nanti kembali lagi seperti itu. Oh, begitu. Iya. Ya, jadi suasana kelas menjadi nggak nyaman ya, Bu ya. Iya betul. Dan itu Ibu ada harapan buat terakhirnya bisa keluar dari yang tadi Ibu temukan masalah Iya, ya, betul, Bu. 80%. Kira-kira penyebab lainnya apa lagi ya, Bu ya? Kalau Ibu sepertinya anak-anak kurang antusias Bu dengan pembelajaran IPS, kurang bersemangat seperti itu. ya IPS ya, Bu ya. Iya IPS karena kalau di SD itu kan
mata pelajaran ya Bu. Iya. Nah, khususnya untuk yang IPS ini nilainya kecil gitu, anak-anak kurang antusias seperti itu. Coba Ibu ingat lagi, kira-kira media apa tuh yang biasa Ibu pakai untuk pas pelajaran IPS Bu? Oh, kalau saya mengajar itu Bu, biasanya saya pakai buku paket, buku catatan seperti itu, kemudian pakai LKS gitu, atau kadang saya mencatat di papan tulis begitu Bu. Kemudian anak-anak saya kasih tugas, kayak gitu aja sih Bu biasanya. Oh baik, medianya buku Iya ya. betul. Kalau metodenya bagaimana Bu? Yang paling saya biasanya ceramah atau kadang ya paling diskusi dalam kelompok begitu aja Bu. Oh begitu. Padahal kalau misalnya Ibu lihat atau ingat-ingat lagi, ada nggak media lain tuh yang ada bisa Ibu maksimalkan di sekolah? Sebetulnya sih sekolah saya banyak Bu, ada proyektor juga. Nah, Iya itu bisa saya gunakan ya Bu ya. bisa Iya, betul. betul. Terus Saya- apa lagi? Kebetulan kemarin sekolah saya mendapatkan satu paket tablet Bu. Oh pakai. Bisa ya, bisa untuk satu kelas sejumlah 32 siswa. Wah itu Mungkin itu- sangat bisa membantu Iya, sehingga medianya terpakai semua tuh nanti. Iya, mungkin nanti dari proyektor itu saya bisa menggunakan untuk Mengajar ya. yang mengajar, membuat PowerPoint atau nanti saya bikin video pembelajaran seperti itu kan Ibu ya. Betul, itu sepertinya akan sangat terbangun. Tadinya mungkin anaknya kurang aktif menjadi aktif Bu, karena Iya. mereka tertarik tuh ya. Iya betul Ya, sekali. artinya bagaimana tadi tuh? Tadi kan sudah digali proyektor ada, Iya. tablet ada, yang sebelumnya hanya dengan buku. Nah, Betul. apa coba berarti yang akan Ibu detailkan untuk masalah mengenai media apa tadi? Berarti nanti saya akan merubah media saya nih, menggunakan media-media yang lebih bervariatif lagi Bu. Jadi tidak hanya terpaku pada buku saja. Itu supaya anak-anak lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya. Betul. Kemudian berkaitan tadi karena yang Ibu Erin ceritakan tentang hasil belajar, berarti harusnya ada assessment yang Iya, bisa betul. mumpuni dari mata pelajaran IPS-nya itu. Apa yang Ibu akan create? Mungkin nanti saya akan dalam pembelajaran juga saya menggunakan Tips ya? ya metodenya mungkin ya Bu ya, metodenya yang lebih beragam lagi gitu, mungkin bisa menggunakan role playing atau kita bawa anak-anak keluar gitu kan, terus juga mungkin dalam pemberian tugas supaya anak-anak tidak bosan bisa menggunakan quizzes Bu Nah, dengan iya. tablet itu tadi. Nah, jadi assessmentnya mungkin karena biar terlatih, karena harapan Ibu tadi anak-anak yang tadinya 80% bisa mengecil ya itu. Iya. Maka tadi yang Ibu Erin bilang dengan kuis ya, dengan interaktif yang lain, itu bisa ya Bu ya? Iya, insya Allah nanti saya juga akan mungkin berkolaborasi Bu dengan rekan guru yang lainnya. Oh baik, dengan rekan-rekan misalnya tim IT juga bisa ya Bu? Iya betul, dalam pembuatan video pembelajaran atau pembuatan kuisi seperti itu. Biar saya mendapatkan masukan juga Bu dari yang lebih berpengalaman. Gitu. Iya. Nah kalau dengan demikian dampaknya apa? Saya rasa kalau pembelajaran itu menggunakan media yang bervariatif dan metode yang bervariatif juga, saya rasa anak-anak jadi lebih bersemangat, lebih antusias, kemudian lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga saya rasa nanti mereka akan mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna seperti itu, dan akibatnya mungkin nilai hasil belajarnya meningkat begitu Bu. Baik, saya jadi pengen lihat nih nanti kuis yang akan Ibu buat ya kan, kemudian PowerPoint-nya Ibu akan buat sehingga menarik nantinya ya. Insya Allah Kapan tuh? secepatnya. Secepatnya ya. Secepatnya Bu, mungkin setelah ini saya akan berkoordinasi dengan rekan guru lain dan tim IT untuk pembuatan media tersebut supaya bisa segera saya gunakan dalam pembelajaran saya. Ya, amin. Lalu komitmen lain yang Ibu akan peroleh dari tadi kita sudah bicarakan, sudah muncul tuh sebetulnya identifikasi dari temuan masalah yang awal, kemudian tadi dengan secara sadar Ibu mengungkapkan cara-caranya. Coba Ibu rinci lagi apa saja tuh Ya, komitmen jadi yang Ibu nanti lakukan. dalam
dalam mengajar Bu, saya akan menyiapkan dulu media-medianya yang bervariatif itu seperti pembuatan video pembelajaran tadi dan kuisis, serta metodenya juga menggunakan metode yang bervariatif. Saya sesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan hari itu. Iya. Seperti itu Bu. Baik, alhamdulillah. Sehingga kalau demikian caranya pastinya Ibu akan punya waktu tuh ya, menyediakan waktu karena harus medianya dibuat, Iya. assessment-nya dibuat, metodenya divariasikan. Semoga jerih payah yang Ibu Erlinda akan lakukan itu memperoleh hasil yang maksimal buat hasil belajar anak-anak. Amin, terima kasih Bu Budi atas bantuannya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Sekarang gimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, saya sudah sedikit tenang dan lega. Nanti saya akan kabarkan progresnya ke Bu Budi. Baik, baik, baik. Saya tunggu ya Bu Iya, kabarnya. Bu. Ada lagi yang mau dibincangkan? Terima kasih Bu, sepertinya sudah cukup. Sudah Seperti cukup, itu saja ya. ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Budi. Baik, nanti kita ketemu lagi kalau Ibu sudah melakukan refleksi tadi. Iya. Alhamdulillah semoga bisa turun tuh angkanya. Nanti kita coaching lagi. Ya, terima kasih banyak Bu Budi. Baik, terima kasih. Bapak. Ya. Tiga. Oke Bu Budi, tadi sudah selesai ya proses coachingnya Ya, ini. alhamdulillah. Menarik loh Bu Budi tadi, di luar ekspektasi saya. Saya kira Bu Budi akan grogi, tapi ternyata luar biasa nih Bu Budi ini. Alhamdulillah. Memang sudah coach sejati kayaknya. Aduh, Bapak bisa aja. Iya Bu Budi, tadi sesuai dengan apa yang kita bicarakan di awal pra observasi atau pra coaching tadi saya lihat, dan saya sudah menilai juga Bu Budi. Iya. Kan ada nilainya itu sangat baik ya, itu kalau bisa tuh sangat baik itu saya kasih ke Bu Budi, karena memang tadi proses coachingnya sangat menarik, mendalam sekali kalau saya lihat gitu. Iya. Tapi dari tadi Bu Budi rasakan nih, gimana nih perasaannya nih? Saya mau Perasaan tanya. saya karena tadi sudah tahu akan sepertinya Bu Erlinda sedang permasalahannya tentang hasil belajar tuh kan ya. Jadi saya fokus kepada pertanyaan berbobot yang menarik si coaching ini Bu Erlinda itu untuk gimana mensiasati KBM-nya itu agar mengarah kepada hasil belajar yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, Begitu, Pak. betul. Terus tadi di 3 kompetensi inti yang Bu Budi pengen tonjolkan di proses coaching tadi apa? Yang di Masih ingat nggak? kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Makanya Gimana tadi caranya? Iya, caranya tadi makanya tadi saya melakukan percakapan dengan bertatap muka ya dengan Bu Erlinda. Kemudian saya tidak melakukan aktivitas apapun selain menyimak dengan obrolan yang sepanjang coaching itu berlangsung. Ya memang tadi saya juga perhatikan selama proses coaching Bu Budi benar-benar serius itu melihat lawan bicaranya, sehingga apa yang Bu Budi tanyakan, lontarkan itu sesuai dengan apa yang coach ungkapkan. Jadi pertanyaan berbobot itu bukan berarti kita mengada-ngada, tapi tadi Bu Budi sudah tepat sekali gitu. Iya. Karena tadi Bu Budi kesadaran penuhnya benar-benar dilakukan dengan baik gitu ya. Baik. Terus tadi kesimpulannya dari coaching tadi apa tuh? Jadi bahwasanya untuk meningkatkan hasil belajar di dalam proses pembelajaran bisa kita kembangkan melalui perbaikan di media pembelajaran. Kita maksimalkan aset-aset yang ada di sekolah Pak. Tadi Bu Erlinda cerita ternyata dia ada proyektornya, Iya. cuma nggak digunakan secara maksimal. Jadi nanti Insya Allah Pak udah janjian lagi buat coaching berikutnya. Kapan tuh kira-kira tuh? Ya kurang lebih 3 minggu berikutnya lah Pak. Minggu, ya. Nanti beliau akan pakai itu proyektor aset sekolahnya, dan dia juga bilang bahwasanya sekolah punya aset tablet Pak, dan anak-anak bisa pegang dan mereka itu bisa gunakan untuk kuis. Ya betul. Penting tadi coaching menemukan solusi dari yang Bu Budi sudah membantu baik sekali. Iya. Saya nggak sabar nih nanti perkembangan dari coachingnya Bu Budi dengan Bu Erlin tadi. Mudah-mudahan Bu Erlin benar-benar menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Oke Iya, Bu Budi ya. insya Allah, iya, Pak. Baik Bu Budi, saya rasa cukup, dan mudah-mudahan Bu Budi bisa pertahankan atau lebih baik lagi gitu di Ya, dalam insya Allah. proses coaching, sehingga nanti banyak guru-guru yang mungkin coaching sama Bu Budi bisa lebih baik nanti solusinya. Ya insya Allah ya Pak ya, sejauh waktunya memungkinkan insya Allah kita bisa melengkapi sehingga permasalahan yang ada di sekolah bisa terminimalisir. Oke, terima kasih Bu Budi atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Budi sehat selalu.
Amin. Sama-sama izin pamit ya Pak ya. Mau ada jam mengajar lagi. Oh iya, silakan. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.